Perkenalkan, nama saya Kisha Agatha Bertajan. Saya dari Sarjana Terapan tingkat 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Secara sederhana, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Nah, dalam Indonesia, konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan hukum tertinggi yang mengatur bagaimana sebuah negara dibentuk, dijalankan, dan dikendalikan. Istilah konstitusi tidak hanya merujuk pada dokumen tertulis, tetapi juga mencakup norma, kebiasaan, dan konvensi yang tidak tertulis. Peran konstitusi dalam membangun demokrasi di Indonesia. Yang pertama, sebagai landasan hukum tertinggi. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjadi hukum dasar yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aturan perundang-undangan dan kebijakan harus selaras dengan konstitusi, sehingga demokrasi memilih pijakan hukum yang kokoh. Menjamin hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara seperti kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Hal ini memastikan partisipasi rakyat sebagai pilar utama demokrasi. Mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Sistem checks and balance ini menjaga demokrasi tetap sehat dan terhindar dari otoritarisme. Mengatur mekanisme pemilu yang demokratis. Konstitusi mengatur penyelenggaraan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan begitu, rakyat bisa menentukan pemimpin dan wakilnya secara sah dan demokratis. Baik, saya akan menjelaskan peran konstitusi dalam membangun demokrasi di Indonesia. Bagian panduan penegakan keadilan. Sebagai panduan penegakan keadilan, konstitusi memberikan dasar bagi lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa pemilu, serta menguji undang-undang agar sesuai dengan nilai demokrasi. Konstitusi sebagai perekat persatuan dalam kebangsaan. Yang pertama, dasar persatuan dalam konstitusi. Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga perekat persatuan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan negara yang berdaulat. Beberapa dasar yang menegaskan hal itu antara lain Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan keempat menegaskan persatuan bangsa, tujuan bernegara, serta dasar negara Pancasila. Yang kedua, peran konstitusi dalam menjadi perekat persatuan. Di sini menjelaskan tentang menegaskan bentuk negara kesatuan. Konstitusi menolak bentuk federalisme yang bisa memecah belah bangsa. Lalu NKRI menjadi wadah bersama yang menyatukan seluruh wilayah dan rakyat Indonesia. Lalu mengakui keberagaman sebagai kekuatan dan mengakui hak masyarakat adat dan keanekaragaman budaya. Ini terdapat pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak menjadikan perbedaan, tetapi menjadikannya bagian dari persatuan. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menjadi nilai pemersatu yang mengikat seluruh elemen bangsa. Pancasila juga mengajarkan nilai kebersamaan, toleransi, keadilan, dan gotong royong. Lalu menjamin kesetaraan hak warga negara. Konstitusi menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 1. Prinsip kesetaraan ini mengurangi potensi konflik SARA yang dapat memecah bangsa. Lalu mewujudkan cita-cita bersama konstitusi dan menyebutkan tujuan negara atau pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, lalu tujuan bersama ini membuat bangsa Indonesia memiliki arah yang sama meskipun berbeda latar belakang. Nah, yang ketiga ini adalah contoh implementasinya.
Contohnya yaitu ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mengikat persatuan bangsa, kemudian dikuatkan melalui UUD 1945. Lalu ada pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini terdapat pada pasal 36 UUD 1945 yang memperkuat identitas kebangsaan. Nah, yang terakhir ada otonomi daerah dalam pasal 18 UUD 1945 memungkinkan daerah berkembang sesuai kekhasannya tanpa meninggalkan persatuan nasional. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Konstitusi berperan sangat penting dalam membangun dan menjaga demokrasi di Indonesia. Ia tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga pelindung hak rakyat, pengatur kekuasaan, pedoman pemilu, penegak keadilan, sekaligus perekat persatuan. Tanpa konstitusi yang kuat dan dijalankan dengan konsisten, demokrasi di Indonesia tidak akan dapat berjalan secara adil, sehat, dan berkelanjutan.